Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda. Iya lur, ini kita nanti mau membahas tentang apa? Ini lur ya, kemarin pada saat kita upload tentang apa itu, pupuk-pupuk dari daun dari masa vegetatif ke generatif, kita memperlihatkan apa antara pertama kan ada ultradap dengan micin, itu sudah kita bahas. Terus setelah itu apa, ada ini lur ya, MKP dengan susu. Ini susunya bebas lur ya, ini aku cuma testimoni pakai ini atau sampel ini. Jadi ini bisa apa itu, bisa mengaruh ke tanaman atau tanaman jadi gimana, nanti kita bahas lur ya tentang susu ini. Tapi sebelum itu lur ya, minta tolong lur, parkirnya dengan tombol di subscribe lur, tidak lupa di like dan di komen biar kita petani muda bisa saling sharing lur ya di kolom komentarnya. Iya lur, kita bahas ini di pupuk MKP. Itu kita juga sudah sering lur ya membahas tentang pupuk MKP, dan pembahasannya juga sudah ada. Kalau kita spray juga kita sudah jelasin secara singkat. Jadi menurutku ini pupuk MKP sudah lengkap lur ya pembahasannya. Tapi bagi yang baru nonton, kita jelasin atau kita apa itu, jelasin secara singkat gitu lur ya. Pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat ini bagus di saat masa generatif lur ya. Bagusnya kalau tanaman padi itu pada saat tanaman itu nyepraynya itu pada bunting muda dan bunting tua mau keluar, itu spray lagi lur. Jadi 2 kali, dan nanti pas di saat apa itu sudah mau panen seminggu sebelumnya atau pengisian akhirnya itu kita spray lagi lur. Kalau aku itu pakainya gitu, aku pakai 3 kali. Kan juga ada yang pakai 2 kali ya. Itu kepercayaan masing-masing, dan kalau aku itu pakainya itu lur 3 kali. Terus ini ya, ini di kandungan dalam pupuk MKP itu nganu lur, dominan unsur apa itu P dan K. Dimana unsurnya itu dominan di P, tetap P, sama kayak ultradap itu dominan di P ya. Tapi di sini di apa itu pupuk MKP itu enggak ada unsur N-nya. Dalam pupuk MKP ini nganu lur ya, dosisnya itu sama kayak ultradap, itu kasih 3 sendok per tangki 16 liter air lur. Nah, malah kepanjangan lur ya. Nih. Terus ini lur ya, tambahannya apa itu, susu. Susu ini kan kaya akan manfaat lur ya bagi kita manusia ya. Kaya akan manfaat dari unsur-unsur, terus ada juga vitamin-vitamin. Terus apa bisa dispraykan di apa itu, di tanaman? Jawabannya juga bisa lur. Karena apa? Tanaman kan juga makhluk hidup, juga butuh unsur-unsur mikro kayak seng, zinc dan sebagainya, boron atau apa gitu toh. Itu juga butuh lur, vitamin-vitamin tetap butuh. Jadi di kandungan susu ini kan nganu lur ya. Kayak akan kandungan apa itu? Kalium kalau di sini. Juga kalium cuma 2%, terus kaliumnya ada 6%. Kalium, kalsium itu ya. Jadi ini nanti itu untuk pelengkap kalau pada masa generatif lur ya. Jadi pas nih kan, ini sama ini. Selain itu kan ini kayak kandungan apa itu, kalium ya. Kalau di manusia kan untuk pembuatan nganu itu ya, tulang-tulang gitu ya, atau memperkuat tulang. Kalau di tanaman juga sama, itu nanti untuk memperbesar atau menambah berat bobot dari buahnya itu lur ya. Terus kalau aku emang kalau ini di apa itu,
di tanaman kacang hijau kita kemarin itu belum aku sprayin dengan susu. Karena apa? Karena menurutku itu cuma dikasih apa ini penpril ini tuh itu sudah cukup lur. Jadi ini aku gunain kalau aku pada saat menanam padi. Kalau saat menanam padi kan renggang waktunya itu sedikit lebih lama, jadi kita harus nambah pupuk ekstra gitu lur. Jadi aku tambahin ini MKP dan susu. Nah tadi kan aku nyepreku kalau padi kan 3 kali. Nah yang 3 kalinya itu yang terakhir kali aku tuh tambahin ini lur. Kandungan K-nya itu ini kan bagus. Di sini juga ada kandungan mikronya, walaupun nggak seberapa kandungan mikronya, tapi itu nanti juga bisa diserap tanaman, dan tanaman pastinya ya tambah subur lur ya, namanya juga dikasih atau diberi nutrisi. Ini kan lur di sini yang tinggi itu natrium, garam atau natrium, kan sudah dijelasin natrium itu kandungannya apa ya. Natrium di sini itu kan juga bisa menggantikan unsur K-nya itu lur ya, atau kalium. Jadi ini tinggi. Terus ada vitamin A, D, D3, E, B1, B2 itu di tanaman pasti juga lur ya, sangat bermanfaat ya. Tapi secara signifikannya itu terus terang aku nggak begitu paham, karena ini kalau mau meneliti ini kan juga harus uji lab lur ya. Namanya uji lab pasti ya mahal, jadi aku nggak bisa jelasin. Tapi yang pasti itu tadi lur, aku yang tauku itu yang N-nya K-nya itu atau natriumnya tinggi. Terus ini juga ada unsur kaliumnya. Itu untuk pemberi bobot itu juga bagus buat padi. Kalau kacang hijau nggak usah ini juga nggak apa-apa, karena kacang hijau hitungannya renggang waktunya itu lebih cepat ya. Nah, jadi apakah baik dari pupuk MKP dicampur dengan micin, campur dengan susu, atau susu ini sasetan lah ya? Jawabannya baik. Kenapa baik? Karena di tanaman pada saat masa pembesaran buah itu membutuhkan unsur kalium yang sedikit atau lebih besar daripada unsur P dan N ya. Tapi juga tetap itu dibutuhin unsur N dan P-nya walaupun jumlahnya sedang. Jadi ini bagus lur. Terus dosisnya berapa? Nah, kalau dosis lur, ini 1 saset bagusnya lo ya. Kalau aku itu 1 saset 1 tangki lur. Bisa juga kalau pengen lebih irit ini bisa dijadikan 2 tangki, per tangki 16 liter. Kalau pupuk ultradamnya kan sudah jelas lur ya, itu kasih 3 sendok itu aja itu juga sudah bagus. Ya, udah dulu lur ya, ini nanti videonya kepanjangan. Makasih yang sudah nonton video ini lur ya. Terus bagi yang belum subscribe, minta tolong lur subscribe-nya. Bagi yang suka, di like dan dibagikan di media sosial kalian lur ya. Terus yang sudah subscribe, makasih lur. Assalamualaikum dulur.